warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana hadhihi ni'ama al-katsirata wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur dan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nyawa, yang artinya kita masih diberikan waktu untuk berbekal. Karena apabila nyawa itu sudah tidak ada di badan, yang tersisa hanyalah pertanggungjawaban dari kehidupan kita yang sekarang ini. Fa in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau kehidupan kita di dunia baik, maka baik pula kehidupan akhirat kita. Dan kalau kehidupan di dunia kita penuh dengan dosa dan kemaksiatan, maka na'udzubillah, buruk pula akhiratnya. Oleh karena itu, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi, kemudian pada kaum muslimin sekalian, untuk betul-betul memanfaatkan hidup kita yang singkat ini berbekal untuk kehidupan akhirat yang kekal. Barakallahu fikum. Salawat dan salam mari kita panjatkan dan kita perbanyak kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dan berjalan di atas syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh imam kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, qala al-mu'allifu rahimahullahu taala al-khamisu, yang kelima. Yang kelima maksud dari hadis yang berbicara tentang al-mubadarah ilal khairat, bersegera di dalam kebaikan. An Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin faqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang pada perang Uhud. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ya'khudhu minni hadza, siapa yang akan mengambil dariku pedang ini, fabasatu aydiyahum, maka para sahabat semuanya mengangkat tangannya. Kullu insanin minhum yaqul, ditutup ya Sahil, tutup pintunya, kalau mau keluar tutup. Nah, tutup. Nah, kullu insanin minhum yaqul, semua para sahabat mereka mengucapkan ana, saya ya Rasulullah, saya.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Faman ya'khudhu bihaqqih." Kalau begitu siapa silahkan yang mau mengambil pedang ini dengan haknya. Fa'ahjamal qaumu. Maka para sahabat terdiam. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu. Kemudian seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah, dia berkata, "Ana akhuduhu bihaqqi." Aku ya Rasulullah yang akan mengambil pedang tersebut dan akan menunaikan haknya. Fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Maka dia Abu Dujanah mengambil pedang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membelah pasukan kaum musyrikin. Nah, ismu Abi Dujanah Samak ibnu Kharsyah. Abu Dujanah namanya adalah Samak ibnu Kharsyah. Nah, hadis yang ke-91 dari awal kitab Riyadhus Shalihin ini, atau hadis yang kelima dari bab bersegera di dalam kebaikan, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Anas menceritakan suatu saat Rasulullah SAW mengambil sebuah pedang pada perang Uhud. Nah, beliau mengambil pedang, ya pedang aja. Enggak ada yang namanya pedang bertuah seperti itu, enggak ada. Pedang pusaka seperti itu enggak ada. Pedang yang bagus yang pedang apa? Pedang yang dari bahan yang bagus, dibuat dari pakar pandai besi, empu yang canggih, yang pintar seperti itu. Ini Rasulullah SAW asal ngambil beliau. Enggak punya pedang yang spesial seperti itu ya. Enggak ada. Enggak ada keramat dalam syariat Islam, enggak ada. Keramat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat karamah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya pedang-pedang simpenan atau keris pusaka dan yang lainnya punya anggapan ini dan itu, enggak ada itu. Kalau itu benda antik seperti itu, ya enggak apa-apa. Memang benda antik karena suka dengan seni seperti itu, enggak ada masalah. Tapi enggak boleh punya keyakinan ini punya khasiat ini seperti itu. Pedang naga puspa misalnya seperti itu, bisa nyemburin api gitu. Enggak ada seperti itu. Ini Rasulullah SAW tatkala mengambil pedang, asal ngambil pedang. Yang penting pedang buat bisa untuk berperang. Enggak ada pedang khusus seperti itu. Nah, Yauma Uhudin, pada perang Uhud. Jadi perang Uhud adalah perang di mana musyrikin Quraisy itu balas dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi waktu perang Badar kaum Quraisy itu kalah telak. Seperti itu. Hingga pembesar-pembesar mereka itu terbunuh dalam perang tersebut. Sehingga mereka balas dendam untuk memerangi Rasulullah SAW yang saat itu sudah di Madinah, sudah hijrah di kota Madinah. Maka tatkala melihat pasukan Quraisy yang begitu besar mau menyerang beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Seperti itu. Mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau masuk ke rumah dan beliau memakai baju perang dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi. Jadi di sini kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul manusia yang sempurna memang. Bukan cuma cerdas, bukan cuma wibawa, tapi ya kuat dan pemberani dan panglima perang. Kalau kita kan ada yang cerdas ngomong gitu kan. Kalau ada acara, masya Allah, pak, dengan niki nggih pak, dengan niki.
Kayak sapinya dicekel ya. Dewek mung apa? Cangcung seperti itu kan. Jenengan engko sing apa? Podole, jenengan sing nyembelih. Jenengan sing anu, lah dewek mung takduk. Seperti itu. Rasulullah tidak. Beliau mengatur strategi, beliau juga yang memimpin perang. Seperti itu. Bahkan beliau pemimpinnya. Itulah sempurnanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan taktik perang yang digunakan oleh Rasulullah SAW, beliau memutuskan untuk menghadang pasukan Quraisy itu di Uhud. Makanya Uhud itu suatu gunung dekat dengan kota Madinah. Yang belum ke kota Madinah, semoga Allah SWT memberikan rezeki pada kita semua untuk segera bisa ke sana. Allahumma amin. Allahumma amin ya Allah. Nah, beliau menaruh pasukan pemanah di gunung yang sekitar 50-an pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mewasiatkan pada pasukan ini, apapun yang terjadi, baik kami yang di bawah itu yang berjuang menang atau kami kalah, jangan sekali-kali turun. Seperti itu. Jangan sekali-kali apa? Turun. Karena kalau orang di atas kan menang, iya kan? Dia bisa menggunakan panahnya dan yang lainnya gitu kan. Barakallahu fiik. Dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya menghadapi kaum Quraisy, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW bisa menghancurkan kaum Quraisy dengan mudah. Nah, tatkala melihat Rasulullah SAW dengan para sahabatnya yang di bawah itu menang, para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap di Bukit Uhud, Gunung Uhud tadi, itu mengira bahwasanya kayaknya udah nih. Orang mereka juga, yaitu kafir Quraisy juga sudah kalah dan sebagiannya lari, kabur gitu kan. Berarti ya sudah, perangnya mungkin selesai. Akhirnya sebagian turun untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Dan pemimpinnya, siapa tadi pemimpin yang di atas? Abdullah bin Zubair itu sudah melarang, jangan. Kan kalian tadi kan dengar nggak Rasulullah SAW itu bilang, apapun yang terjadi, kita menang atau kita kalah, kalian jangan turun. Tapi tetap sebagiannya turun. Seperti itu. Karena Abdullah bin Zubair tetap di atas. Nah, beliau sahabat senior gitu ya, dan keimanannya tentu beda gitu ya dengan sahabat yang lain seperti itu. Nah, melihat seperti ini, pasukan panah itu pasukan pemanah itu pada turun, akhirnya orang Quraisy itu balik menyerang dari belakang bukit, sehingga dalam perang itu sekitar 50-an atau 70-an sahabat itu syahid. Termasuk di situ adalah pamannya Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Seperti itu. Nah, itu bisa diambil pelajaran. Bahasanya kalau Rasul SAW sudah bicara A, jangan pernah kita untuk berpendapat B, apa C, apalagi Z terlalu jauh. Innamal qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqul sami'na wa ata'na. Ucapan orang mukmin itu kalau dipanggil untuk ke Allah dan ke Rasul itu tinggal bilang sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Itu. Akibat daripada menyelisihi perintah Rasulullah SAW bukan cuma kerugian biasa, kekalahan, bahkan sampai sebagian sahabat, banyak sahabat malah bukan sebagian, sampai harus menjadi menjadi terbunuh, menjadi korban di situ. Menyelisih syariat Islam bagi seorang muslim adalah kehancuran. Silahkan mau percaya atau tidak, pasti. Nah, itu orang kafir enggak menyelisih Rasul, enggak menyelisih. Itu orang kafir menyelisih Rasul dan yang lainnya malah enak. Itu namanya istidraj.
Istidraj itu adalah kenikmatan yang diberikan untuk pancingan yang setelahnya adalah kebinasaan. Dan itu adalah fata morgana. Fata morgana itu kelihatannya saja nikmat, tapi hidup mereka sebenarnya gersang, susah, hatinya tidak akan pernah tenang. Cuma kita nggak tahu aja. Mereka poles, terpaksa tersenyum pada kesusahan yang luar biasa di belakangnya sebenarnya. Nek cara wong Banyumasan kayak sawang sinawang sebenarnya. Itu yakin orang kafir itu jauh lebih nggak enak hidupnya daripada kita. Karena yang nyaman, yang menjadikan nyaman suatu kehidupan adalah hatinya. Hati yang tenang, hati yang taat itu yang menjadikan apa? Orang itu tenang, damai. Seperti itu. Bagaimana tenang wong dia apa? Mengkufuri Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Nah itu. Sama, kita semua merasakan, pasti kita semua merasakan, kaum muslimin. Saya yakin, enggak saya, enggak jenengan, enggak semuanya pasti akan merasakan. Tatkala kita lagi taat, kita lagi ikhlas, dekat dengan ilmu, dekat dengan majelis ilmu, lagi baca Quran, sering dan yang lainnya, kita akan merasakan ketenangan, bahagia, iya kan? Tapi kalau kita lagi apa? Sibuk dengan dunia, sehingga apa? Kita terlalaikan dari majelis ilmu, terlalaikan dari ibadah. Coba aja sih. Maka menjadi apa? Panas, mumet dan yang lainnya. Maka enggak ada. Saya katakan enggak ada dan enggak mungkin ada kebahagiaan dan ketenangan hati hakiki kecuali at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. Kecuali berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin itu? Silakan aja. Enggak yakin enggak apa-apa, silakan. Wong semuanya akan mendapatkan apa? Balasannya sendiri-sendiri. Semuanya akan mengalaminya sendiri-sendiri. Orang-orang paling mulia, generasi yang paling mulia saja, yaitu sahabat radhiyallahu taala anhum, tatkala menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibatnya seperti ini. Ya tidak? Mereka adalah orang-orang yang paling soleh. Generasi terbaik dari umat ini, tidak ada generasi yang lebih baik daripada mereka. Tatkala mereka menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW, ini yang mereka dapatkan. Tidak sekedar kerugian harta atau apa, bahkan hingga terjadi apa? Korban. Walaupun ya ada hikmahnya, tetap ada hikmahnya buat pelajaran, introspeksi, mungkin apa? Menjadi ladang syahid bagi mereka yang apa? Terbunuh di dalam peperangan tersebut. Hikmah pasti ada, seperti itu. Cuma apa? Pelajaran harus kita ambil. Seperti itu. Barakallahu fiik. Naam. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudhu minni hadza?" Siapa yang mau mengambil dariku ini? Itu pedang. Tadi kan Rasulullah mengambil pedang kan? Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau mengambil dariku pedang ini? Masya Allah, itu Rasulullah SAW itu. Jadi salah satu faedahnya, beliau itu nggak pilih kasih. Beliau menawarkan kan? Sehingga semuanya pura kesempatan. Ini penting bagi seorang pemimpin. Sifat adil itu harus luar biasa untuk ditegakkan oleh dia. Siapapun dia. Kalau dia memimpin, maka hal mutlak untuk ketentraman, untuk kerukunan yang dia pimpin, hal mutlak yang pertama kali harus dia lakukan adalah apa? Keadilan. Seperti ini. Ini Rasulullah SAW. Semuanya punya hak untuk mendapatkan apa? Pedang yang dipegang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man yakhudhu minni hadza?" Siapa yang mau mengambil pedang ini?
Itu. Kalau kita jadi orang tua, kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Berbuatlah adil. Kalau kita menjadi ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, sampai presiden, ketua yayasan, atau apapun itu, keadilan itu harus ditegakkan. Kalau ingin rukun, kalau enggak, centrang-centrang nanti. Mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Dan adil itu enggak pasti harus sama. Al-adlu wad'u syai' ala makanihi laik. Adil itu adalah memberikan segala sesuatu sesuai dengan apa? Kadar tempatnya yang tepat. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu. Harus kita apa? Berlaku adil terhadap rakyat atau siapapun yang kita pimpin. Kemudian, fabasatu aidiyahum. Kemudian para sahabat segera mengangkat tangannya. Ini yang menjadi syahid atau menjadi apa? Dalil untuk pembahasan bab ini. Yaitu bab apa? Bersegera dalam kebaikan. Coba bayangkan coba. Fabasatu aidiyahum. Dikasih pedang itu konsekuensinya untuk apa, ikhwan? Dikasih pedang itu untuk apa? Untuk perang. Iya kan? Coba. Mereka semua ini fabasatu dengan jamak itu, mereka semua mengangkat tangannya, coba. Masya Allah. Semuanya mengangkat tangannya. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersegera dalam kebaikan. Maka kalau kita mau beragama, ngambil contoh, lihatlah pengamalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Makanya dalam kita beragama itu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi memahami Al-Quran dan hadis tidak boleh kita pahami kecuali dengan pemahaman yang paling benar, yaitu pemahamannya siapa? Sahabat. Kalau kita berselisih wajar, pasti akan ada perselisihan. Man ya'is minkum fasayakhtilafan katsira. Siapa saja yang hidup setelahku nanti pasti akan melihat ikhtilafan katsira. Perbedaan pendapat, perbedaan yang sangat banyak. Bahkan di kaum Rasulullah SAW, di umat Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sampai situ? Tidak, karena kadang satu golongan memahami hadis yang sama, tapi dengan pemahaman yang beda oleh satu orang dengan orang yang lain, ya kan? Maka sabda Nabi tadi tidak mencukupkan dengan apa? Fa'alaikum bisunnati, tidak. Tapi melanjutkan dengan apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya para sahabat, terkhusus khulafa'ur rasyidun. Karena mereka adalah apa? Generasi yang Allah Subhanahu wa taala mengucapkan apa? Radhiyallahu, Allah ridha anhum, terhadap mereka. Wa radu'an, dan mereka ridha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak kembalikan kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat, sudah. Kita akan senantiasa berselisih, salah paham dan yang lain. Dan itu perlu jiwa besar, jiwa yang ikhlas kalau mau bersama seperti itu. Ini manusia kan, kadang ya ada egoisme, ada sentimen, dan ada ini dan itu kan banyak gitu kan. Makanya siapa yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pasti sebenarnya bisa bersatu di atas Al-Qur'an, di atas sunnah, di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah, sahabat melakukan ini, kita lakukan. Sahabat enggak, sudah selesai. Kita tidak mungkin lebih baik daripada sahabat. Coba, disuruh untuk berperang ini, disuruh untuk ambil pedang, fabasatu aydiyahum. Semuanya mengangkat tangannya. Masya Allah.
Subhanallah. Coba kalau ini ditawarkan kepada kita, ngapunten Kanjeng Nabi, kula benjing wonten kumpulan keluarga kok. Subhanallah. Siji manik ngapunten Kanjeng Nabi, putrane kula lagi arep wisuda. Kabehan ngapunten. Nggih mboten? Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Gimana maksudnya? Aduh, marah gitu kan? Itu keadaan kita. Kita bukan cuma jenengan, kita semua sebenarnya itu. Seperti itu, barakallahu fiik. Nah, kullu insanin minhum yaqul ana. Semua para sahabat, kullu ini kan, semua para sahabat mereka mengatakan, saya Rasulullah. Masya Allah. Coba. Siap itu. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, faman ya'khudhu bihaqqih. Siapa yang mau mengambil, tapi ngambilnya itu bukan cuma untuk mungkin ini oleh-oleh cenderamata dari Rasul. Tidak. Tapi mengambil pedang ini dengan haknya. Haknya pedang ditunaikan untuk apa? Jihad fisabilillah. Maka tatkala disampaikan seperti ini, jamal qaumu, maka para sahabat itu terdiam. Maksudnya terdiam apa? Ini amanat. Saya siap, kami semua siap, tapi khawatir itu loh. Khawatir sampai apa? Tidak bisa menunaikan amanat ini. Masya Allah. Bukan berarti para sahabat naudzubillah pengecut, nggak ada sahabat pengecut, nggak ada. Justru para sahabat itu adalah orang yang kalau dikasih amanat itu betul-betul mau melakukannya dengan tuntas. Ikhlas. Maka tatkala Rasulullah SAW mengatakan faman ya'khuduhu bihaqqih, siapa yang mengambil ini tapi dengan haknya, hak pedang tadi, yaitu hak pedang tadi adalah digunakan fisabilillah, bukan untuk pajangan, bukan untuk apa seperti itu. Itu. Maka mereka terdiam. Nah itulah para sahabat itu kalau dikasih sesuatu, apalagi amanat berupa jabatan dan yang lainnya, mereka itu seolah-olah pada diam. Kalau sekarang kan rebutan nih kawan. Siapa sing kepengen jadi ketua kiai? Wow. Jangankan ditawarkan, mereka semua mencalonkan diri. Ya tidak? Untuk menjadi kades, mereka itu mencalonkan diri dengan biaya yang tidak kecil. Ratusan juta bahkan bisa miliaran. Kades. Bagaimana kalau bupati? Bagaimana kalau DPR RI, DPR pusat? Apalagi presiden. Bisa triliunan mungkin modalnya mungkin. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau para sahabat dikasih amanat, mereka itu takut mereka itu. Karena takut apa? Tidak bisa menjalankan, menunaikan amanat tersebut. Kalau mereka disuruh perang seperti itu, jadi prajurit, jadi apa? Itu mereka itu, saya, semuanya itu, kami siap Rasulullah seperti itu. Kalau sekarang orang itu semuanya kepengen saya yang jadi pemimpinnya. Tatkala dijadikan apa? Yang untuk melakukan ini dan itu, umpetan kabeh. Nek ketua kurban siapa? Kulo. Kan? Sing ngumbai podol siapa? Mengkirut kabeh. Iya kan? Realita sekarang. Mereka lebih apa? Senang mengambil apa? Amanat menjadi pemimpin dan yang lainnya. Padahal itu berat. Itulah realitanya. Kaum muslimin sekarang. Tatkala yang real untuk melakukan apa? Kewajibannya, semuanya menghindar kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Faqala Abu Dujana. Kemudian Abu Dujana, yaitu namanya Samak. Ana akhudhu bihaqqih. Saya ya Rasulullah yang akan mengambil pedang tersebut.
dengan menunaikan hak daripada pedang tersebut, yaitu untuk apa? Berjihad fisabilillah. Masya Allah. Nah ini, tatkala mereka berdiam semuanya, itu bukan berarti mereka apa? Penakut atau pengecut, bukan. Karena khawatir itu untuk tidak bisa menunaikan haknya. Tapi tatkala semuanya sudah terdiam seperti itu, semuanya sebenarnya mau seperti itu. Cuma tadi khawatir itu kan. Tatkala semuanya nggak ada seperti itu, bukan nggak ada dalam artian apa? Nggak mau. Karena khawatir seperti itu, baru pasti mereka akan mengangkat. Salah satunya pasti akan, nggak mungkin semuanya itu menolak, nggak mungkin. Maka Abu Dujana sini, iya, kalau begitu saya ya Rasulullah yang akan mengambil pedang tersebut dengan menunaikan haknya. Barakallahu. Itu. Ini para sahabat ya kawan. Naam. Fa akhadahu fa walaqa bihi hamal musyrikin. Maka Abu Dujana mengambil pedang tersebut dan beliau membelah pasukan kaum musyrikin. Seperti itu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah mengkeramatkan sesuatu. Iya tidak? Ambil pedang ya pedang aja, nggak harus memilih pedang naga bonar atau pedang naga puspa, gitu kan? Atau yang lainnya, gitu kan? Ini nggak boleh kita mengkeramatkan sesuatu. Kalau cuma sekedar mengkoleksi untuk kesenian, keindahan, itu yang nggak punya keris misalnya. Kenapa nyimpan keris? Ya ini adalah budaya, salah satu budaya nenek moyang kita. Kesenian yang indah, bagus, saya senang, saya simpan, nggak apa-apa. Tapi nggak perlu ada apa? Keyakinan tertentu harus di jamasan gitu ya, harus dijamasan, dimandiin, pakai kembang setaman, harinya hari ini dan lainnya. Kalau dimandiin dengan kembang mungkin untuk apa? Menghindari apa? Karat dan yang lainnya nggak apa-apa, seperti itu, untuk perawatan seperti itu. Yang penting tidak boleh punya keyakinan ini dan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW ngambil pedang ya pedang aja, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW itu sangat adil. Pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, wajib bagi seorang pemimpin untuk berlaku adil terhadap seluruh rakyatnya. Itu. Ini dari penggalan hadis tadi itu apa? Man ya'khudhu minni hadza. Itu kan beliau sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada semuanya, enggak pilih kasih. Pertanyaannya, kalau kita menentukan kepada seseorang boleh nggak? Misalnya nih ya, berarti misalnya Fajar, antum yang besok untuk menjadi seksi dokumentasi, boleh nggak kayak gitu? Nggak ditawarkan terlebih dulu. Siapa yang mau jadi seksi dokumentasi? Nggak seperti itu, tapi langsung menunjuk, boleh tidak? Boleh, tapi dengan syarat menyampaikan sebabnya. Kenapa kita memilih Fajar? Harus ada sebab. Karena misalnya dia bisa untuk apa? Mengambil dokumentasi suatu kegiatan. Seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kita menyampaikan apa alasannya, itu kurang baik. Karena apa? Akan menjadikan benih-benih iri, hasad. Itu. Jadi nggak apa-apa kita apa? Menentukan apa? Sesuatu kepada orang tertentu, tapi dengan syarat apa? Menyampaikan kenapa kita memilih dia, sehingga orang jadi tahu, oh iya, dan orang akan memaklumi, iya wajar memang dia seperti itu, punya kemampuan di situ, seperti itu. Barakallahu fiik. Kemudian yang keempat, bersegeranya para sahabat di dalam kebaikan. Tadi kan kata Rasulullah SAW menawarkan, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku, maka apa? Fabasatu aydiyahum. Maka mereka para sahabat segera apa? Mengangkat tangannya. Itu. Bersegera dalam kebaikan.
Nah. Kemudian beratnya menerima amanah. Yang kelima adalah apa? Beratnya menerima amanah. Itu dari penggalan tadi. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan apa? Faman ya'khudhu bihaqqih fa'ahjamal qaumu. Siapa yang mengambil pedang ini tapi dengan haknya. Hak pedang adalah untuk apa? Amanah pedang untuk apa? Berjihad fisabilillah, bukan sekedar pajangan. Nah itu. Maka para sahabat terdiam, khawatir untuk tidak bisa menunaikan amanah. Itu yang kelima. Apa kelima tadi? Beratnya amanah. Itu. Kemudian yang keenam, menghindari kepemimpinan atau amanah. Itu. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh itu mereka itu apa? Menghindar dari yang namanya apa? Amanah dalam artian apa? Kepemimpinan seperti itu. Justru kalau yang jadi bawahannya, siapa yang jadi muadzin, muadzin enak gitu kan. Siapa yang mau berinfak, mereka segera. Siapa yang mau berjihad segera. Tapi kalau kamu jadi gubernur Madinah ya, mereka sudah takut gitu. Sangat takut. Bahkan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu tatkala awal kali dilantik menjadi khalifah, beliau itu sudah nangis itu. Dulunya kaya raya. Jarak beberapa meter itu sudah ketahuan. Ini Umar Abdul Aziz ada di sini nih. Saking wanginya pakaiannya, saking wanginya parfumnya. Rupanya menawan, rupawan. Tapi setelah jadi khalifah, Masya Allah, menjadi apa? Orang yang kusut. Karena khawatir dengan apa? Amanah yang ia pegang, amanah yang dia pikul. Subhanallah. Jadi salah satu tanda daripada ahlul ilmi adalah mereka takut dengan yang namanya kepemimpinan, takut dengan amanah, takut nggak bisa merealisasikan. Seperti kalau sekarang kebalikannya kan, makanya orang yang apa, dia itu nggak takut dengan amanah, nggak takut dengan kepemimpinan, pastikan itu adalah jangan dijadikan pemimpin. Sekarang subhanallah ya kan, harta rakyat dihambur-hamburkan triliunan, ratusan triliun. Saya itu kalau triliun itu seperti apa sih, saya nggak paham itu ya. Kalau tanah tadi itu saya sengaja ngitung dikit ya. Tanah misalnya sesangga 5 juta. Sesangga 5 juta, berarti anggar sebau berapa? 500 juta, ya kan? Nek sesangga 5 juta berarti nek sebau 500 juta. Satu bau itu adalah 7.000 meter persegi, ya kan? 7.000 meter persegi. Nek 1 hektar berarti kurang lebih adalah 750 juta. Itu 1 hektar. 750 juta. Nah, 1 triliun adalah 1 juta kali 1 juta. Itu berapa hektar itu? Berapa ribu hektar itu kan? Iya kan? Subhanallah. Itu Banjarsari itu habis itu. Bukan Banjarsari, Banyumas mungkin. Dibeli semua itu kalau punya uang 1 triliun mungkin seperti tanahnya maksudnya itu ya. Itu kan. Kalau 750 juta itu dapat 1 hektar. Ya kan, dengan harga tadi 1 sangga 5 juta. Berarti kalau 1000 hektar itu kan cuma 750 miliar. Ya kan, 1000 hektar. Masih ada 250 miliar itu, masih 1/4 triliun itu. Itu belum, Masya Allah, belum 1 triliun itu
Sudah dapat berapa? 1000 hektar. Luas Kabupaten Banyumas berapa? Ya pantas mereka itu bisa menguasai ribuan bahkan ratusan ribu 400 triliun coba. 400 triliun. Jadi kalau 750 miliar itu kan 0,75 triliun, ya kan? Belum 1 triliun sih. 0,75 itu. Berarti sekitar kalau 4 triliun itu berarti sekitar 400 triliun itu bingung. Tuku pulau, mulanya itu mereka orang-orang koruptor itu punyanya bukan punya real estate, bukan. Punyanya adalah apa? Pulau Pik. Pantai Indah Kapuk seperti itu. Dan yang lainnya pulau dibeli jadi hak milik SHM, bahkan laut bisa dituku coba. Punya SHM-nya coba. Subhanallah. Tuh. Dan itu harta korupsi, harta yang enggak benar, pertanggungjawabannya gimana itu? Dan para pemegang kekuasaan, pemerintah yang membantu dalam hal ini berat itu. Berat nanti. Wallahi, tobat itu. Para wulatul umur, para pemerintah yang punya kewenangan, kekuasaan seperti itu. Enggak mungkin kayak gitu. Padahal orang-orang itu yang pribumi gitu, orang-orang pesisir yang mereka mengopeni dan yang lainnya sudah ramai diusir gitu kan, kasihan sekali. Seperti itu. Mereka asli orang situ. Jangankan kita punya 1 hektar, 2 hektar, apalagi ribuan hektar seperti itu. Rong sangga 140 meter persegi, rong sangga 140 meter persegi, pendwe umah rong sangga tok pleng-plengan. Ya tidak? Subhanallah. Bahkan banyak yang masih belum punya. Iya tidak? Seperti itu. Ya Allah ya Rabb. Makanya itu, keadilan itu perlu. Pemimpin itu harus kita doakan agar para pemimpin mendapatkan hidayah. Jangan dicerca terus seperti itu. Malah tambah bablas nanti kan kasihan. Coba kita titipkan doa kita tatkala sujud, tatkala tahajud, sepertiga malam terakhir dan yang lainnya untuk kebaikan pemimpin kita. Makanya seorang salaf itu sampai mengatakan, kalau seandainya saya punya doa yang mustajab, saya tahu ada satu doa saya yang pasti diterima, saya itu akan mendoakan kebaikan untuk pemimpin kami. Karena kalau pemimpin baik itu, coba kalau presiden kita, semoga Allah menjaga Pak Prabowo dan memberikan taufik padanya untuk menjalankan amanat beliau sebagai presiden seperti itu. Coba kalau beliau baik seperti itu, maslahatnya itu untuk 200 atau hampir 300 juta manusia. Kalau kita baik, ini cuma untuk diri sendiri atau top-topnya buat anak, buat istri, buat 10 orang. Tapi kalau presiden kita baik, itu maslahatnya itu untuk apa? Ratusan juta manusia. Makanya itu, jangan bakhil, jangan pelit dengan doa untuk kebaikan pemimpin-pemimpin kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Allah ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu.